teman-teman semuanya, selamat datang di kelas kita pada pertemuan hari ini. Pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik pada mata kuliah Bimbingan Konseling Karir bersama Bapak Triyono MPD. Bersama 3 pemateri kita pada pertemuan kali ini, yaitu Desnan Devika, Rahmatunisa Muta'ali, dan Munawaroh. Yuk langsung saja ke pembahasannya. Nah, pada kali ini, di pertemuan hari ini, kita akan membahas terkait dengan konsep dasar teori Enro. Seperti apa sih? Yuk kita lihat submaterinya. Submaterinya kita akan membahas 4 poin penting pada kali ini. Yang pertama yaitu dasar pemikiran teori Enro. Kedua, pilihan karir menurut teori Enro. Ketiga, pilihan karir berdasarkan pola asuh. Dan terakhir, keempat, tingkatan karir menurut Enro. Materi yang pertama yaitu tentang dasar pemikiran teori Anne Roy. Teori Roy biasanya disebut juga sebagai Enid Theory Approach to Career Choice, di mana teori pemilihan karir ini dengan pendekatan kebutuhan. Teori karir Roy mempunyai 2 tingkatan utama dalam Samuel pada tahun 1968 pada halaman 17. Dalam teorinya, Roy memandang pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh 3 komponen yang mendasar dalam hidupnya, di antaranya 1. Pengaruh genetika terhadap keputusan-keputusan karir. Roy memandang genetika seseorang adalah warisan dari gen ayah atau ibu, sehingga pada prinsipnya individu memiliki berbagai potensi bawaan yang akan menentukan sifat-sifat, minat, bakat, dan temperamen. Pada akhirnya, potensi tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang, terutama dalam pemilihan karir yang akan dilalui pada masa yang akan datang. Seorang anak yang terlahir dari keluarga yang bekerja pada bidang jasa cenderung juga akan bekerja pada bidang jasa ketika ia dewasa kelak. Yang kedua yaitu pengalaman masa kecil. Berbagai pola asuh yang diterima individu pada masa anak-anak akan mempengaruhi bagaimana pilihan karirnya di masa depan. Selain itu, suasana dan iklim yang ada di keluarga juga memiliki kontribusi besar terhadap pilihan karir individu. Suasana yang terjadi tersebut dapat saja berupaya hal positif seperti kasih sayang, penuh perhatian, dan saling menghargai. Suasana negatif misalnya perlakuan kasar, kekerasan, acuh tak acuh, dan keluarga yang broken home. Yang ketiga yaitu kebutuhan-kebutuhan manusia. Kebutuhan-kebutuhan individu dapat mempengaruhi pilihan karir individu tersebut. Dalam hal ini, Roy berpijak pada teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow secara hierarki. Maslow menyebutkan dalam 8 motif kebutuhan individu, yaitu yang pertama kebutuhan fisik, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang dan cinta, kebutuhan penghargaan diri, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman, kebutuhan estetika, kebutuhan aktualisasi diri, dan kebutuhan hubungan dengan yang kuasa. Pilihan karir berdasarkan teori Andrew. Roy mengemukakan 2 pengelompokan utama karir dan pekerjaan. Yang pertama, person oriented. Di dalam person oriented ada 5 bagian. Yang pertama, jasa atau service. Yang kedua, kontak bisnis atau business contact. Yang ketiga, organisasi atau organization. Yang keempat, kebudayaan atau general culture. Yang kelima, seni dan hiburan atau art and entertainment. Jasa atau servis biasanya berhubungan dengan pekerjaan langsung dengan kebanyakan orang dan bertugas untuk melayani orang lain serta berbuat untuk kepentingan orang lain. Yang kedua ada kontak bisnis atau business contact. Business contact adalah pekerjaan-pekerjaan yang langsung berinteraksi dengan orang lain dengan tujuan lebih kepada upaya untuk mempengaruhi dibandingkan dengan berbuat untuk kepentingan orang lain. Yang ketiga adalah organisasi atau organization. Organisasi biasanya pekerjaannya adalah manajerial serta membentuk interaksi yang bersifat formal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang keempat, kebudayaan atau general culture. Biasanya pekerjaan ini berhubungan dengan yang memiliki tujuan utama untuk upaya pelestarian dan pewarisan budaya seperti halnya pendidikan. Yang kelima, seni dan hiburan atau art and entertainment.
adalah pekerjaan-pekerjaan yang membentuk interaksi antara orang-orang yang memiliki kreativitas dan keterampilan khusus. Yang kedua, non-person oriented. Non-person oriented ada 3 bagian. Yang pertama, teknologi. Teknologi biasanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang berorientasi kepada produksi, pemeliharaan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan barang. Yang kedua, ada luar ruangan atau outdoor. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di ruangan terbuka atau alam bebas dan tidak terlalu tergantung atau membutuhkan adanya interaksi dengan banyak orang. Yang ketiga, ada ilmu pengetahuan atau sains. Sains biasanya pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan keilmuan, teori, dan konsep di bidang ilmu yang berhubungan dengan perilaku. Pilihan karir berdasarkan pola asuh. Pertama, individu yang mendapatkan pola asuh hangat dan penuh kasih sayang biasanya memiliki minat yang cukup tinggi terhadap pekerjaan dan karir yang berhubungan dengan orang lain atau bersifat pelayanan dan jasa. Kedua, individu yang mendapatkan pola asuh dingin dan acuh tak acuh dari orang tuanya pada umumnya memiliki kecenderungan yang kuat terhadap pekerjaan yang bersifat non-pelayanan atau jasa. Ru dalam Munandir tahun 1996 mengemukakan bahwa terdapat 6 tingkatan karir yang dilalui individu. Yang pertama, tak terampil. Pekerjaan pada tingkatan ini tidak membutuhkan keahlian atau pendidikan khusus. Yang kedua, semi terampil. Pekerjaan pada tingkatan ini telah menuntut adanya keterampilan dan pengalaman khusus, namun belum mensyaratkan adanya kemandirian dan inisiatif yang tinggi dari individu. Yang ketiga, terampil. Pekerjaan pada tingkatan ini menuntut adanya keterampilan dan pendidikan khusus kepada individu. Yang keempat, semi-profesional. Pekerjaan pada tingkatan ini telah menuntut adanya tanggung jawab dalam skala rendah dan kebijaksanaan untuk diri sendiri. Individu pada tingkatan ini berpendidikan menengah atas, umum, atau teknologi kejuruan. Yang kelima, profesional tingkatan kedua. Mensyaratkan adanya kemandirian dan tanggung jawab yang lebih besar serta telah menerapkan sistem manajerial yang baik. Individu yang berada pada tingkatan ini memiliki pendidikan yang baik, yakni berada pada jenjang sarjana hingga master. Yang terakhir, profesional tingkatan pertama. Secara mandiri, telah mampu untuk berkarya, cipta, dan menerapkan sistem manajerial secara baik. Pada tingkatan ini, telah terbentuk tanggung jawab penuh pada individu untuk mengambil berbagai keputusan dan kebijaksanaan. Individu yang berada pada tingkatan ini memiliki pendidikan yang relatif tinggi dan mapan. Yuk ke pembahasan selanjutnya. Tingkatan karir menurut Andrew. Andrew, seorang psikolog dan peneliti, mengusulkan 6 tingkatan karir dalam teorinya yang dikenal sebagai teori pengembangan karir dan pendekatan ekologi kepribadian pada tahun 1956. Berikut adalah 6 tingkatan karir menurut Andrew. Fase yang pertama adalah fase pertumbuhan awal atau early growth. Pada tahap ini, individu fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik dan dasar. Ini mencakup pertumbuhan awal dalam pemahaman diri dan kebutuhan dasar. Kedua, fase pertumbuhan atau exploration, yaitu individu mulai mengeksplorasi minat dan kemampuan mereka. Ini adalah waktu di mana mereka mencari dan mengidentifikasi berbagai opsi karir yang tersedia. Yang ketiga, fase pemilihan atau establishment, yaitu tahap di mana individu memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keterampilan yang telah mereka identifikasi selama eksplorasi. Mereka memasuki dunia kerja dan berusaha membentuk karir yang stabil. Nah, kita akan memasuki fase keempat, yaitu fase pemeliharaan atau maintenance. Pada tahap ini, fokusnya adalah memelihara keberhasilan dan prestasi dalam karir yang telah dipilih. Individu berusaha untuk mempertahankan posisi dan pencapaian mereka tersebut. Fase kelima yaitu fase pengurangan kegiatan atau deadline.
Seiring berjalannya waktu, individu mengalami pengurangan tanggung jawab dan aktivitas dalam pekerjaan mereka. Ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti usia atau perubahan prioritas. Keenam, fase pensiun atau retirement. Pada akhirnya, individu memasuki masa pensiun dan melepaskan diri dari dunia pekerjaan. Ini adalah periode di mana mereka menikmati masa pensiun dan istirahat dari aktivitas pekerjaan dan lainnya. Nah, begitulah pembahasan yang telah kami sampaikan pada pertemuan kali ini, dan itu juga menutupi video pembelajaran pada kali ini. Maka dari itu, kami pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Thanks you for watching, see you next video, and see you bye-bye!